Halo, perkenalkan saya Dr. Joy Bimanikam dari Atas Medical Pionir Fakultas Kedokteran Unpad dan juga dari Wanati. Tadi kita coba bahas tentang risk assessment sebetulnya. Tentang risk assessment, tentang mindset, tentang pola pikir bagaimana untuk menjadi lifeguard ini sesuai dengan temanya ya, no one drowns when we are around kan. Jadi sebetulnya nanti mereka juga selain sudah dibekali dengan teknik penyelamatan, mereka juga harus mampu punya mindset bagaimana mencegah sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana mencegah kecelakaan terjadi. Dengan cara mungkin di awal juga harus mengenali resiko di tempat kerja masing-masing, resiko kalau misalnya mereka pekerjaannya nanti bantu di tempat wisata, di pantai ataukah di sungai seperti di sini ada Grand Canyon segala macam yang mungkin resikonya akan berbeda-beda antar tempat. Nah ini mereka perlu mengenali sendiri dulu resiko di tempat kerja mereka ketika mereka bertugas sebagai lifeguard itu seperti apa. Nah, nanti dengan mengenali resiko tersebut, mereka mampu melakukan penilaian, mampu melakukan assessment sehingga mereka mencegah nantinya. Jangan sampai sesuatu terjadi ketika kita udah kenali resikonya. Nah, nanti ketika sudah melakukan pencegahan, kalaupun masih terjadi, mudah-mudahan sudah jauh lebih diperkecil lagi, nah baru kita bicara teknik penyelamatan, teknik pertolongan, dan lain sebagainya. Kita penguatan tentang prinsip sebetulnya. Prinsip bagaimana menjadi seorang first aider, karena biar bagaimanapun lifeguard ya sudah pasti seorang penolong pertama gitu, seorang first responder ya yang harus mampu minimal melakukan bantuan hidup dasar. Apalagi di sini kalau misalnya kita bicara soal pantai, soal air, ya pasti yang kepikiran hazardnya duluan kan airnya ini jadi resikonya kan bisa tenggelam. Nah, maka harus melakukan penyelamatan termasuk melakukan bantuan hidup dasar. Kita bekali dengan prinsip-prinsipnya, apa yang perlu mereka pegang, sehingga nanti mereka ketika berhadapan dengan berbagai macam kondisi, berbagai macam korban, berbagai situasi, diharapkan mereka sudah pegang teguh prinsip tadi, bisa melakukan pertolongan di berbagai kondisi tadi. Harapannya seperti itu. Prinsipnya pertolongan ini kita melakukan hal seperti ini, melakukan bantuan nafas untuk apa sih? Ya, memang ada berbagai macam cara, gitu. Nah, dari berbagai macam cara ini kita perlu pelajari mana yang sesuai dengan prinsip seorang first responder atau P3K. Pertama kan memang yang utama keselamatan diri sendiri. Lalu kita life saving. Lalu kita mencegah cedera lebih parah. Lalu kita membantu proses pemulihan. Nah, dengan cara misalnya dibalikin. Ya, dengan cara-cara tertentu. Kita lihat apakah satu efektif atau enggak. Mungkin aja bisa, mungkin aja berhasil, gitu. Tapi apakah efektif dan apakah menjadi ada cedera baru atau enggak, gitu. Nah, ini yang kita perlu lihat sebetulnya. Jadi, kalau saya biasa membahas untuk kasus-kasus di alam terbuka, kita mungkin nggak bicara benar atau salah sebetulnya. Memang prosedur, ya. Tapi ya akhirnya kita harus memutuskan mana tindakan yang kita pilih sesuai dengan situasi. Mungkin kalau di situasi tertentu yang jadi terpaksa harus lakukan yang aneh-aneh, mungkin jadi sesuatu hal yang benar. Tapi coba kita lihat dulu, ada nggak cara lain yang lebih efektif, yang lebih mengurangi resiko cedera. Jadi ini juga yang kita perlu sebetulnya pelatihan bantuan hidup dasar. Saya pikir JKR bisa banyak berperan di sini, ya karena kalau kita lihat nih namanya bantuan hidup dasar. Kita lihat orang yang henti jantung, henti nafas, itu cuma punya waktu mungkin 3-5 menit dia bertahan otaknya gitu. Jadi artinya kita punya waktu menyelamatkan orang tersebut hanya 3-5 menit gitu. Artinya apa? Orang tersebut bisa selamat kalau orang yang ada terdekat itu bisa melakukan pertolongan. Ketika kita minta bantuan, seandainya rumahnya di sebelah rumah sakit pun udah lebih dari 3-5 menit untuk bawa orang tersebut. Jadi kita perlu melakukan latihan bantuan hidup dasar. Mungkin nama lainnya ya CPR gitu ya. Itu ke sebanyak mungkin orang.
bantuan hidup dasar itu kalau di darat ya, as simple as CAB, circulation, airway, breathing. Ya, kalau di air mungkin ABC, airway, breathing, circulation. Nah, ini yang perlu kita pelajari, hal simple ini gimana sih melakukannya. Dan ini sangat mudah diajarkan, dilakukan oleh semua orang. Bahkan ya tadi di luar negeri pun hal ini bisa gitu. Jadi tinggal ya ada waktu untuk pelatihan sebentar untuk mencoba. Lalu nanti mungkin bisa latihan berulang-ulang. Simpel sekali sebetulnya, bisa dilatih gitu. Jadi saya pikir ini salah satu kesempatan yang baik juga dengan pelatihan lifeguard ini, minimal ada lebih dari 60 orang yang terlatih melakukan bantuan hidup dasar selain teknik-teknik penyelamatan di laut. Mungkin itu yang harus kita perbanyak ya. Jadi ya karena perlu dipelajari dan kita perlu praktekin sebetulnya. Sehingga setiap orang bisalah melakukan bantuan hidup dasar tersebut. Kita nggak bisa mengandalkan pertolongan orang lain kalau udah urusannya henti jantung, henti nafas. Jabar Quick Respon untuk kemanusiaan.